Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang lansia di Kota Makassar menjadi korban peluru nyasar mengenai bagian paha sebelah kanan. Heboh rekaman kamera pengawas dugaan pencurian sepeda motor. Ternyata salah ambil motor di area parkir rumah sakit di Kota Makassar. Jelang pemilu 2024 ternyata juga membawa berkah bagi ibu rumah tangga di Kota Parepare. Mereka diberdayakan untuk penyortiran dan pelipatan surat suara. Puluhan lembar surat suara pemilihan presiden Pilpres ditemukan rusak saat dilakukan penyortiran dan pelipatan di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang. Kerusakan surat suara meliputi adanya noda tinta, robek atau surat suara kosong tanpa foto pasangan calon presiden dan wakil presiden. Puluhan lembar surat suara ditemukan rusak saat dilakukan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilihan presiden di kantor KPU Kabupaten Pinrang pada Selasa lalu. Kerusakan surat suara diantaranya karena tinta cetak yang berceceran, surat suara robek atau surat suara tanpa adanya foto pasangan calon presiden dan wakil presiden. Komisioner KPU Kabupaten Pinrang mengatakan ada 53 lembar surat suara Pilpres ditemukan tidak layak untuk digunakan saat pencoblosan di TPS 14 Februari mendatang. KPU Pinrang akan berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai kerusakan surat suara tersebut agar tidak mengganggu kebutuhan surat suara saat hari pencoblosan. Kalau surat suara yang berdasarkan jumlah DPT, kita belum bisa memastikan karena ada yang rusak biasanya. Jadi belum bisa kita memastikan berapa jumlahnya secara keseluruhan. Ada berapa yang rusak Pak ini? Untuk presiden, itu sekitar 53. DPD on proses, dia masih sementara proses. Untuk kerusakannya sendiri sejenis apa Pak? Bentuk kerusakannya dari surat suara itu? Dari surat suara itu pertama ada kertas yang robek, yang kedua ada lembaran yang kosong, ada foto dari kandidat, yang ketiga tinta yang merembes ke beberapa bagian foto. Ya kurang lebih seperti itu. KPU Kabupaten Pinrang masih melakukan penyortiran dan pelipatan kertas surat suara untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah DPD Sulawesi Selatan. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pinrang juga mempercepat penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu. Langkah ini dilakukan dengan melibatkan 200 orang tenaga kerja, mengingat waktu pemungutan suara pada 14 Februari semakin dekat. Dengan pengawasan ketat, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Pinrang mempercepat penyortiran dan pelipatan surat suara. Pelipatan dan penyortiran surat suara ini melibatkan sekitar 200 orang. Ketua KPU Kabupaten Pinrang mengatakan jadwal pemungutan suara 14 Februari semakin dekat, sehingga pelipatan dan penyortiran surat suara harus segera dirampungkan. Tenaga penyortiran dan pelipatan surat suara direkrut dari masyarakat yang tidak berafiliasi dengan partai atau peserta pemilu. Mereka juga dilengkapi dengan ID card atau kartu identitas sehingga mudah dikenali oleh petugas. Untuk proses sortir dan lipat ini kami targetkan selesai maksimal dalam 4 hari. Dan kita lihat progresnya cukup bagus di hari kedua ini. Ya sudah hampir selesai untuk satu jenis surat suara dari 2 jenis surat suara yang sudah tiba di gudang logistik Kabupaten Pinrang, yakni jenis surat suara DPD dan jenis surat suara PPWP atau Presiden dan Wakil Presiden. Jumlah surat suara untuk Pilpres dan DPD masing-masing berjumlah 300.423 lembar. KPU masih menunggu kiriman surat suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, dan DPR RI. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang.
Tak hanya KPU Pinrang, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros juga melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan Presiden, Wakil Presiden, dan DPD RI. KPU menemukan sejumlah surat suara mengalami kerusakan karena adanya bercak tinta. Sebanyak 120 warga dari berbagai kalangan dilibatkan dalam proses penyortiran dan pelipatan logistik surat suara Presiden, Wakil Presiden, serta DPD RI. Pelipatan dan penyortiran surat suara ini dilakukan di aula kantor KPU Kabupaten Maros di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros selama 3 hari. Para petugas dengan teliti melakukan penyortiran dengan melihat kertas surat suara. Sesekali petugas juga menerawang kertas surat suara untuk memastikan apakah kertas tersebut tidak rusak atau bocor. Di antara mereka, tampak pula personel TNI Polri, Kejaksaan, Bawaslu, dan KPU turut melakukan pemantauan dalam penyortiran dan pelipatan kertas suara. Ketua KPU Maros mengatakan penyortiran dan pelipatan surat suara berlangsung selama 3 hari. Sortir dan pelipatan surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden, serta surat suara untuk DPD. Oh iya, ada berapa banyak jumlahnya, Pak? Jumlah yang kita sortir hari ini itu jumlah DPT sebanyak 277.265 tambah 2%, itu totalnya 283.237 lembar masing-masing Presiden dan DPD. Pak, kalau untuk tahap ini karena yang ada untuk suara-suara ini baru Presiden dan Wakil Presiden serta DPD, akan ada tahap berikutnya ketika DPD kabupaten, provinsi dan DPD RI itu memungkinkan kita menambah personil karena itu jumlahnya lebih banyak. Warga yang ikut terlibat dalam penyortiran kertas surat suara mengaku sudah 2 kali ini ikut dalam kegiatan pemilu. Ia mengaku tidak mendapatkan kesulitan, namun tetap berhati-hati untuk memastikan bahwa surat suara tidak ada yang rusak sebelum dimasukkan ke dalam dus. Dari warna pertama, warna terus ada yang cacat, ada yang mulai meluber warnanya. Kita dikasih masuk, terus yang sudah siapa tahu ada yang robek atau ada yang sudah ada lubang surat suaranya. Sejauh ini Pak ada kendala? Untuk saat ini tidak ada, Pak. Belum ada. KPU Maros berencana akan menambah kembali jumlah warga untuk proses pelipatan, karena pada tahap kedua jumlah surat suara lebih banyak. Untuk surat suara yang rusak, KPU Maros akan melakukan koordinasi dengan KPU Pusat untuk melakukan penggantian. Raisa Abu melaporkan dari Kabupaten Maros. Ya, jelang pemilu 2024 ternyata juga membawa berkah bagi ibu rumah tangga di Kota Parepare. Mereka diberdayakan untuk penyortiran dan pelipatan surat suara. Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare sengaja memberdayakan peluang agar menambah penghasilan ekonomi keluarga. Tenaga penyortiran dan pelipatan surat suara di Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare didominasi kalangan ibu rumah tangga. Ya, kalangan ibu rumah tangga merasa terbantu dengan adanya kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara jelang pemilihan umum 14 Februari 2024. Seperti ibu rumah tangga Yulita mengatakan, selain untuk mengisi waktu luang setelah mengurus rumah tangga, kegiatan penyortiran dan pelipatan surat suara juga menjadi sumber penghasilan untuk keluarga. Ya, pasti membantu karena ini kan menghasilkan. Oke, Bu. Kalau disuruh saja tidak mungkin kita kesini. Oke, Bu. Ya, siap. Bu, ini sudah lama baru belajar atau bagaimana, Bu, belajarnya? Oh, enggak, mau belajar enggak, baru tadi. Oh, baru juga. Ya, cara melipatnya, cara Agak susah tuh gimana, Bu? Ada kesulitan tersendiri? Aman, Bu, ya. Tak hanya ibu rumah tangga, kuli bangunan seperti Tamrin mengaku senang bisa melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara di gudang logistik Komisi Pemilihan Umum. Apalagi dirinya sedang tidak ada pekerjaan. Bersyukur, Pak, ya. Ada lagi dikerja. Kalau sehari-hari biasanya apa, Pak? Kuli bangunan. Nah, ini dipanggil lagi, Pak, untuk melipat suara. Sudah pernah, Pak, sebelumnya? Sudah berapa tahun, Pak, jalan ini? Sudah berapa kali, Pak? 2 kali. Oh, sudah 2 kali dengan ini, ya. Setiap lembar surat suara disortir dan dilipat dihargai antara 300 hingga 500 rupiah, tergantung besar kecil ukuran surat suara.
Ketua KPU Kota Parepare mengatakan, perekrutan tenaga penyortiran dan pelibatan surat suara memang didominasi kalangan ibu rumah tangga untuk menambah penghasilan keluarga. Tahap khusus pasti pemberitahuan tentang tata cara pelipatan dan sortir surat suara beserta hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat melakukan proses sorlip. Ini dari kalangan apa saja Pak mereka ini Pak? Masyarakat ada yang pekerja, dari ibu-ibu juga banyak yang memang bisa meluangkan waktunya karena kan durasinya dari pagi jam 8 dimulai, kemudian istirahat jam 12 dimulai kembali jam 1 sampai jam 5 sore. Targetnya kami dari KPU Kota Parepare itu selama 4 hari. Jumlah surat suara untuk pemilu 14 Februari mendatang masing-masing 110.000 lembar. Untuk surat suara pemilihan presiden, pemilihan Dewan Perwakilan Daerah, hingga calon legislatif tingkat daerah, provinsi, dan DPR RI. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Auriga Gustina mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.